8 berarti di jam 20.30. Iko, Vinne Pomuceno dan juga Vivinuya. Ada Vivinuya ya dan juga Nepomuceno yang dari kemarin rotasinya cukup unik. Jadi mungkin akan kita soroti lagi apakah mereka akan start lagi dari hijau yang tentunya akan menjadi warna harapan. Apalagi dengan adanya pemilihan hero kemarin ya, Akai. Ini kayaknya emang udah main serius nih. Dari mulai kualifikasi untuk timnas Filipina. Udah gak mau nutup-tutup meta lagi jadi. Oke, pokoknya bermain dengan cepat ya Profesor kalau kata mereka ya. Iya, bermain dengan cepat, bersih dan objektif. Ya, kelihatan dari kemarin permainan objektifnya sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat on point sekali. Dan yang akan menjadi lawan mereka adalah ini dia perwakilan dari Cambodia. Ada Keo Pavin, ada Chi Wodom, ada Sovan Chanmakara, ada Nem Chandavan dan juga Hai Mengkong. Wah, itu dia Profesor KB yang dimana kita bakal melihat para pasukan dari Kambodia. Mereka harus menghadapi sang raksasa dari Southeast Asia yaitu Filipina. Ini dia ya, salah satunya Filipina yang menjadi sorotan juga untuk di Asian Games kali ini karena mereka membawa full line up team dari juara tripit champion mereka untuk di MPL Filipina domestik mereka juga. Kita tanpa berlama-lama harusnya bentar lagi menuju ke drafting phase ya Profesor ya. Benar, drafting phase teman-teman ya. Sesaat lagi nih harusnya. Gameplay Indo pas lawan Filipina, wah itu besok teman-teman ya. Karena kan balik lagi, ini kan udah ada jadwalnya dan jadwalnya juga udah di-share. Teman-teman boleh kok untuk follow juga sosial media kita. Ada di MPL ID Official ya. Itu bakal nge-share hasil pertandingan, bakal nge-share jadwal juga. Jadi biar kalian mungkin gak ketinggalan juga nih buat besok-besok teman-teman ya. Sabtu dan juga Minggu. Ya benar banget. Gila. Ini akan menjadi pertarungan yang sungguh luar biasa keras harusnya ya. Prof, Ini. tuan rumah gak ikutan. Nah itu baru aku mau jawab tuh. Tuan rumah kan pasti diundang gak sih? Dia pasti yang udah punya gak sih? Iya, privilege tuan rumah tuh pasti mereka akan bertanding di main stage utama teman-teman, di main event. Bener. Jadi buat kalian semua harusnya sih mereka udah sampai ya. Mungkin nanti mulai langsung di main event. Cuma belum tentu final atau apa. Iya. Jam berapa besok Indo versus PH itu last game? Last match. Match ke-7 teman-teman ya. Berarti kisaran jam 19.30 lah. Ya kayak gini lah 19.30. Ya kayak sekarang nih guys. Kayak sekarang jadwalnya persis. Persis kayak sekarang. Persis kayak sekarang. Nah nanti untuk match kelimanya Indo Malaysia itu di jam 4 juga Ji. Benar. Jam 4 ada juga. Ada jam 4 nah sama ada di last match tuh di match ke-7. Pokoknya kita berturut-turut sampai hari Minggu 7 match Profesor KB. 7 match. Itu dia teman-teman ya. Dan tadi kayaknya mungkin mewakili salah satu ya Ji ya yang tadi lagi restream juga. Dan kayaknya cembetut ini Abang Lord tadi restream Malaysia cembetut pas kalah ternyata. Abang Lord. Aduh. Oh my God, Abang tapi dia Lord. ini restreamnya di bahasa Melayu. Oke. Gitu. Sekarang Melayu. Yang tersisa ini kayaknya Bang Kumis masih restream nih. Respect ya Bang Kumis ya dari pagi masih restream. Terus Gimana juga restreamnya? Restreamnya masih ada di ini juga di channelnya Bang Kumis juga tuh. Masih dia standby ya kan sampai sekarang tuh. Gila Bang Kumis. Bang Kumis ini nih maraton. Iya jatuhnya panjang juga tuh dari pagi ya kan. Panjang juga dia. Halo Bang Kumis. Dia yang pertama dan yang sampai
penculikan alien sih jujur nggak expect. Iya, hashtag caster diculik ya guys. Iya, Oke. kaget jujur guys, tiba-tiba tuh. Kita balik lagi kok guys. Kita berhasil keluar dari jeratan alien guys. We are sobak ya temen-temen ya, we are Ya, sobak nih. sobat. Ya sorry kan nggak expect juga kita tiba-tiba ada penculikan begitu. Hashtag caster kabur. Bukan kabur, bukan, Oh, buset. bukan. Bukan kabur, kita mah standby on position kita. Iya guys, kita stand by Iya. posisinya. Oke, kita langsung menuju di mana udah ada atlas dari para pasukan dari Kambodia. Tapi dengan adanya Akai di pick yang ketiga ini menandakan dia juga udah prepare akan hal tersebut. Ini dia ya. Sementara udah ada Atlas Glue. Ini band glue-nya juga bagus dari Kambodia. Mereka emang pengen ngebuat Atlasnya lebih ready aja. Benar. Juxin juga hero yang paling aman buat di band. Next kayaknya boleh sih ini untuk band hero-hero mid laner lagi ya yang area gitu. If boleh dari Filipina. Sementara Good Band juga dari Kambodia mereka nge-ban Chow biar Jangan Baxianya gampang buat nabrak ya. Kalau misalnya nanti nggak ada barter si Pabiko. Kayaknya Pabiko mungkin mau band yang lain ya, mungkin karena EXP. Ya itu dia. Arlot boleh. Biar ada pembanding Profesor. Biar ada trade juga ya. Mm-mm. Yang mungkin minimal bisa sama gitu. Untuk trade-nya juga sebenarnya nggak yang terlalu gimana-gimana sih. Arlot band ini buat tujuannya main bareng Atlas. Dan Atlas juga tipikal hero yang continuous team fight. Kalau emang nanti bakal bermain bersama dengan Arlot dan Baxia. Iya, padahal kalau bisa dibilang Arlot malah menguntungkannya untuk para pasukan dari tim Filipina loh, Prof. Iya, ada kayak Arlot, tapi karena udah ada Pakito, jadi mungkin Arlot Roamer nih agak overkill kali ya. If. Ini yang sempat kita bilang tadi ya, if-nya juga pilihan yang lumayan tepat sebenarnya untuk dibawakan. Dan Gord, pertukaran cukup baik. Wah, Matildanya keluarkan dari JP tuh. Ini adalah hero power dari De La Cruz Ranger Mas. Ya itu dia, De La Cruz akan bermain dengan sangat aktif dengan Matildanya dan dia tidak akan meninggalkan Nepomuceno seorang diri. Pasti akan ada bait-bait belaka Profesor, itu yang bahaya sih dari dia. Ini adalah combo lama Panther ya Ranger Mas ya. Apa itu Bang Panther? Panda terbang. Panda terbang. Panda terbang ya teman-teman ya. Bisa saja muncul dan ini udah muncul lebih tepatnya. Jadi akan memudahkan jatuhnya untuk teman-teman dari timnas Filipina. Oke, tapi kita lihat para pasukan dari Kambodia kali ini melakukan pick terhadap Yuzong. Bagus juga reactionnya. Gue jujur nggak suka sih Prof. Gue lebih suka ke Arlapu sih Prof. Arlapu juga bagus karena yang penting hero-hero yang bisa ke belakang buat nutup damage dealernya kan. Iya, karena menurut gue Gord ini mungkin akan lebih instant kill kalau sama Lapu-Lapu Prof. Dan Lapu-Lapu kan bisa ngasih surprise dari rumput gitu loh bos. Gak kayak Yuzong kan langsung terbang dulu, loncat dulu ke belakang, terprediksi. Tipe burst ya. Iya. Apakah ini akan menjadi jawaban yang konkret, tapi yang penting emang butuh hero yang bisa langsung direct attack ke belakang sih. Karena ini jujur buat di tengah-tengahnya fightnya bagus banget dengan adanya Heart dan juga Gord. Jadi magic powernya udah cukup dan Vinuya seperti biasa. Pakito yang selalu mungkin bisa merepotkan lini di belakang ya Ranger Mas ya. Karena udah mah ada tank jungle, udah pasti akan semakin lebih mudah untuk melakukan flank-flank manja. Oke, one last match di Asian Games kita hari ini. Di hari kedua, langsung saja tanpa berlama-lama bersama Ranger Mas dan juga Profesor KB. Let's go to the land of dawn. To the land of dawn. Lihat land of dawn yang benar-benar berada di patch terbaru. Start dari jungle hijau. Sudah pasti. Terutama untuk di bagian dari Fire Beetle yang dipilih oleh Nem Chandavan. Ini tentu akan semakin lebih renyah, lebih kriuk. Karena memang untuk early game darahnya tuh yang paling dikit banget Ranger Mas untuk bisa disinggahi. Yes, benar banget. Bahkan para pasukan dari Kambodia kali ini mereka mencoba untuk memberikan sedikit pressure
di depan sana, tapi tampaknya Nepomuceno ingin mendapatkan Little Wonder dengan tepat dan berhasil mendapatkannya dengan level 3 ditarik sama De La Cruz. Yang akhirnya ya menunjukkan kalau dia berada di posisi yang lebih unggul. Wah, ini juga balik lagi ya karena emang early gamenya seperti biasa. Permainan dari Hai Mengkong ini gak boleh terlalu agresif karena emang tempo permainan dari Yu Chong ini harus ada di level yang keempat. Sementara untuk Vinuya dia dari level 3 udah bisa action. Walaupun udah kena nerf ya, yang Ranger Mas bilang kayak nerf dari Pak itu nih sebenarnya gak terlalu berpengaruh. Karena emang laning dari dia tetap cepat clearnya, tetap kayak 2-3 detik doang gitu kan. Tapi lihat di arah top lane, Viana menzoning out para pasukan dari tim Cambodia. Dan Sofan Chanmakara kali ini benar-benar kesulitan untuk melawan Pabiko. Di sisi sebaliknya, Hai Mengkong. Dia tersulitkan dengan rotasi yang akan dia lakukan karena Vinuya ada di rumput dimanapun yang dia nggak tahu, Profesor. Di luar daerah tengah, Oudom mencoba untuk melakukan rotasi dan Nepomuceno memilih untuk melepaskan terlebih dahulu. Belum berada di level 4, jangan lupa untuk sosok seorang Atlas. Jadi dia nggak boleh terlalu terbuka buru-buru. Wow, langsung digas sepertinya. AK-nya udah setup dari Nepomuceno. Oke, lihat apa yang dilakukan Vinuya. Dia cari ke belakang dan Retribution di tangan dari De La Cruz. Bahkan dia dapetin. Bukan dari siapapun yang mendapatkan Retribution. Tapi De La Cruz sedangkan reward manipulation terkunci di sana posisinya. Dengan adanya flicker for defensive. Akhirnya Sofan Chanmakara. Dia berhasil selamat. Wah, itu dia Panther. Panda terbang. Dan mendapatkan kill dari Sofan Chanmakara. Ini dia gerakan yang begitu agresif dari De La Cruz dan juga Nepomuceno. Dan ditarik balik dengan adanya Guiding Wing. Bayangin, untuk menghadapi tank seperti itu udah sulit banget bisa didapatkan dan masih aja ditarik ulur, Profesor. Ini akan menjadi sebuah cases yang berbeda. Mungkin menurut aku bisa menjadi sebuah tujuan nanti di arah knockout stage atau mungkin di internasional turnamen lainnya seperti MSC atau IWC. Ini bisa menjadi referensi Matildanya. Jujur pasti Ranger Mas, karena banyak banget healer yang kena up juga. Nggak cuma Matilda, ada Estes. Sebenarnya aku bilang tadi, Estes ini hybrid defense dari healnya akan meningkat sesuai dengan magic power dari Estesnya. Angela juga di buff, Rafaela juga di buff. Jadi hampir semua hero-hero healer yang roamer itu mendapatkan buff adjustment. Termasuk Minotaur. Panggil aku Minotaur. Gila ya. Penjaga Twilight Orb tersebut ternyata dapetin buff juga. Dan emang balik lagi, dengan adanya buff tersebut membuat sepertinya Matilda cocok banget di patch sekarang. Apalagi ketika tank jungle juga lagi up. Yang otomatis ini ngebuat AK-nya udah amat tebel seperti yang Ranger bilang tadi. Kayak ada shield lagi, ada flask of the Oasis. Dan tarik ulurnya kayak dash-nya tuh ada 3 jadinya untuk pandanya. Bisa buat masuk, bisa buat mundur. Oke. Tapi lihat di sisi ini dari para pasukan dari tim Kamboja terkena surprise dari Viana gagal untuk mendapatkan point kill di arah top lane. Meanwhile they're about to win. Cam Hai Mengkong kali ini dia benar-benar kesulitan Prof untuk menangin laningnya. Tapi setidaknya dia hanya kalah laning tapi bukan kalah point kill aja, udah bagus Prof. Udah bagus banget sih, karena mau gimana pun yang namanya keuntungan dari Turtle dan draft seperti ini, apalagi dengan adanya Gord yang punya Glowing Wand, burst damage-nya jujur udah jelas banget Filipin pegang di early game. Tapi ya itu tadi, kalau misalkan if dari Sofan Chanmakara akan mendapatkan posisi yang bagus dan di dodge. Flicker Vinuya berhasil nge-dodge Fatal Link yang diberikan oleh Taya Oudom dan bakal dibalikin keadaannya dengan posisi kali ini. Dengan manipulation Pabiko masih coba untuk selamat, tapi langsung ada itu dia Naga, hantaman benda tumpul mencoba untuk menangkap siapapun di belakang dan Nepomuceno yang harus ter-take down. Kayaknya para pasukan dari tim Kamboja bakal coba dapetin Turtle. Dan ini adalah kesempatan untuk para pasukan dari tim Filipina Viana untuk bisa datang. melakukan zoning out dan bahkan men-take down. Oh my god, dibalikin keadaannya. Apakah akan ada Turtle lagi didapatkan oleh, dan ini dia Kamboja gameplay KO Papin. Save the day untuk Turtle kali ini. Wah, itu dia ya ternyata Cambodia. Mulai dari flicker dari Theodome. Dan ternyata di fight lagi. Akan digas lagi oleh Viana yang mendapatkan KO Pavin. Oh my god, backline-nya dihajar abis-abisan. Ditutup sama seorang Harit, Profesor. Wah, ini dia ya. Penutupan yang sangat-sangat mahal sekali. Dengan adanya Zaman Force juga targetnya juga langsung ke KO Pavin. Di mana dia memiliki lowest HP.
dari hero Cambodia yang tersisa. Dan ternyata melihat dari Vinuya yang masih belum bisa di take down, masih belum bisa di pick off. Lihat dari itemnya Vinuya, dia mau langsung si Halberd karena dia tahu di sini teman-temannya lebih butuh bantuan, badannya udah ada, supportnya udah ada. Dia nggak perlu main dari depan, dia bakal selalu main dari belakang. Oke, tapi di balik itu semua one man situation masih terjadi di arah bottom lane. Tapi dengan para pasukan dari tim Kamboja diserang abis sama Nepomuceno mencoba untuk mendapatkan satu mobile kill dan instant kill. Pabiko kembali berulah, Profesor. Nah itu dia, karena damage-nya cukup ya. Vinuya, Pabiko full langsung bikin damage tanpa perlu mempertimbangkan badannya juga. Sehingga ini membuat dapat 2 bahkan. Viana juga dapetin top lane. Dapat knockout strike. Dan kali ini dipukul mundur kembali. Masih ada double chip. Instant kill dari bottom lane. Purify gak bisa menyelamatkan salah satu dari Nepomuceno karena guiding win-nya masih cooldown. Sedangkan di balik sana TY Audom bakal coba dipaksa oleh Viana. Wallace hit! Dan kali ini gak berhasil untuk mendapatkan point kill dari seorang Atlas. Tapi di balik itu semua ada Vinuya berhasil memancing flicker 2 orang di arah mid lane. Dan tidak ada korban jiwa sama sekali. Wah, dan Vinuya dia mendapatkan si Halberd bonus ya setelah mendapatkan bottom turret dan juga mendapatkan kill atas Nemkandavan. Dan sekarang turtle yang ketiga. Setelah satu sama untuk turtle-nya, apakah Cambodia akan mencoba lagi untuk mengambil alih turtle yang ketiga? Minimal mereka mengejar 5.000 gold terlebih dahulu dan Viana dikejar, Petrify. Viana masih selamat, mencoba untuk kembalikan keadaan. Asal damage masih terlalu tinggi. Dan bahkan dia langsung melakukan cover depan sana. Nepomuceno gagal dapetin turtle. 2 turtle di tangan para pasukan dari tim Kambodia. Nemkandavan dan Asana Fataling untuk seorang Matilda. De La Cruz harus ter-take down. Wow, De La Cruz adalah target yang paling renyah ya untuk di all in. Ketika Purify dia nggak ready. Dan ini dia gebrakan balasan dari Cambodia. Nemkandavan memegang Retribution beradu melawan Nepomuceno. Perbedaan 2 level tidak berpengaruh dan Vinuya dalam ancaman karena sekarang ada Baxia Unity. Tapi belok targetnya. Karena lihat di cover dengan sangat baik. Dibalaskan kembali keadaannya ada reward manipulation dan Pabiko. Ditutup. Mencoba untuk menggocek sedikit dan berhasil kabur dari jeratan TY Audom. Sedangkan Vinuya udah siap untuk bisa melakukan cover dengan double jab-nya. Jab. Oh, dia tahu Vinuya akan ngeluarin jab. That's right, TY Audom. Dia akan flicker setelah jab pertama. Wah, ini dia ya. Gebrakan yang tadi udah diciptakan oleh Cambodia ternyata sekarang ditarik ulur lagi dan berhasil didinai oleh timnas Filipina. Sekarang sudah halo, happy birthday, happy birthday. Oh gila, enggak. Set. Dia sabar karena dia gak ada flicker. Mungkin kalau itu ada flicker adalah happy birthday sih, Prof. Udah pasti sih instant kill. Udah harus berdua sih berarti ini untuk Hai Mengkongnya. Karena Yuchong dalam keadaan loose condition ya, dia susah banget loh Ranger Mas buat ngebuka map. Dan sekalipun ngebuka mapnya salah, bisa jadi kuku marmar. Kumar. Ku masuk rumput. Oke, udah ada Wishing Lantern. Membuat poking damage menuju ke arah Nepomuceno akan lebih sakit. Tapi target utama mereka menuju ke arah belakang. Mencoba untuk melawan Pabiko. Ter-take down, no Pabiko, no party. Dan Pabiko ter-take down bersama dengan Vinuya kah? Karena kalau Vinuya juga ter-take ini berbahaya sekali. Blood sudah muncul. Walaupun di arah bottom lane, mereka sudah menuju ke arah base turret dengan minion yang benar-benar aktif. Wow, tapi De La Cruz juga ngebait ini mungkin dengan tujuan menunggu TO Dome untuk menggunakan Fatalingnya. Karena dari tadi Fatalingnya ditahan terlebih dahulu. Dia nggak mau buru-buru, belum ada teamfight, belum ada Purify Trigger juga. Dan Viana kayaknya bukan target yang optimal. Mungkin Vinuya karena ada flicker. Tapi kayaknya untuk Vinuya masih punya double dash sih, Prof. Gak worth it banget. Dan bakal coba dipaksa menuju ke arah belakang, akan ke arah Fataling. Tapi ini nampaknya sedikit trigger untuk Fataling biar keluar. Sedangkan ketika Fataling tidak keluar, para pasukan dari tim Filipina mereka akan mengendorkan kembali, tidak mau terlalu terburu-buru menuju ke arah Lord. Wah, in-game equipment hampir Swift Trinity ya buat Keop Pavin. Cloud dari Cambodia yang perlahan nge-build up itemnya dan Viana menyelesaikan untuk Feather of Heaven, Holy Crystal, Nepomuceno. Dia sudah punya CC Spoldron. Dan untuk menunggu kali ini langsung Fataling! Langsung coba di-circle, tapi Pabiko kali ini dia masih selamat. Dan lihat di balik itu semua, bahkan sosok dari TY Audom. Seperti ada miskomunikasi, Profesor. Kali Iya. dia diangkat, tidak ada yang dekat di sana.
Itu dia ya, targetnya belum ada backup. Dan sekarang Delacruz menuju ke belakang, Viana. Oh, dibalikin kembali. Tapi di belakang langsung ada Vinuya. Memotong para pasukan dari tim Kambodia. Bahkan naga yang digunakan untuk mundur bukan untuk maju. Dan itu dia, hantam beberapa tumpul yang gagal. Dilepas Lordnya. Bang, dan Lord jadi lepas begitu saja oleh para pasukan dari tim Philippines. Wah, decision yang komit ya. Kalau mau fight, fight semuanya. Kalau mau Lord, Lord semuanya. Dan tidak dibiarkan mendapatkan keuntungan dari Cambodia, Viana, dan Vinuya. Double V untuk menutup lini belakang sehingga Cambodia lini belakangnya tidak bisa survive. Sekarang Nepomuceno dalam keadaan low HP, berada dalam cengkeraman dari Nem Kandavan, tapi Kandavan tertangkap. Terkena heavy spin dan instant kill, but sekali lemas dan langsung ditutup juga oleh Vinuya agar tidak ada lagi backup dari Cambodia untuk arah Lord. Wow, Kambodia. Benar-benar mereka berada di posisi yang sulit. Mau masuk salah, nggak masuk salah. Mau coba kita lihat replay sedikit, lihat di sini. Udah ditutup sama Vinuya karena Battle Mirror image yang di belakang menargetkan ke arah seorang Pabiko dan nggak berhasil dapetin apapun. Itu dia. Itu dia keuntungan yang berlipat ganda dan tidak ada kerugian sedikit pun. Tanpa dia backup juga yang tadi di start sama Theo Odom. Seperti yang Ranger Mas bilang, ini targetnya beda nih. Kenapa mereka baru all in ketika tadi Pibabiko udah ditarik duluan sama Delacruz. Dan Viana selesai dengan adanya Divine Glaive tapi all in sebenarnya karena Vinuya. Vinuya, dia tidak mau memakai flicker terlebih dahulu. Biarkan dipaksa. Tapi kali ini para pasukan dari tim Kambodia, mereka sepertinya sadar kalau Vinuya itu hanya distraction belaka. Ada satu top lane yang bakal coba menjadi target utama dari para pasukan tim Filipina dan berhasil didapatkan. Tapi jangan lupakan, mid lane masih ada super minion Profesor, masih ada super minion yang bergerak. Oh, itu dia ya. Super Wave Minion dapetin top lane, mid lane dan bottom lane menggunakan Genos. Fataling. Oh, bahkan langsung lihat di belakang sana, Fatalis sudah keluar. Menuju ke arah belakang dengan Saman Force. 3 pemain para pasukan dari tim Filipina ter-takedown. Viana tertinggal seorang diri. Dan Nepomuceno mau tidak mau mencoba untuk melakukan distraction supaya tidak ada yang bisa melakukan clear dengan cepat. Untungnya wave minion mereka di arah mid dan bottom itu menang. Bayangkan kalau tidak Profesor. Cambodia udah pasti bisa dapetin 2 turret pasti di tengah. Itu dia ya, balasan dari Cambodia mendapatkan 3 member dan itu kalau misalkan shutdownnya pecah tadi Viana akan jadi makin cair untuk Cambodia. Dan sekarang akan menjadi ancaman juga karena Purify dari Viana tidak ada, otomatis Theo Odom harusnya bisa menargetkan lagi nih. Entah ke Viana, entah ke Pabiko, atau ke Delacruz. All in makan depan, ini bisa dilakukan oleh Atlas dari Theo Odom. Iya, gue setuju. Makan depan, karena ngomongin kalau makan depan, ngegrogotinnya lebih enak untuk sosok seorang Keo Pavin. Dan untuk poking damage dari Sofan Chan Makara, ini juga enak kalau pemain dari depan Profesor. Langsung ada naga, hantaman pada tumpul, menuju ke arah belakang. Ternyata untuk agresif dan bakal lihat satu serangan dari para pasukan tim Cambodia. Ternyata tidak berhasil apa-apa Profesor. Wah ini ya disengage aja ya. Sama-sama buka beberapa ult penting. Kayak Mystic Gas, terus tadi Black Dragon Form. Dan untuk Hai Mengkong, targetnya udah boleh satu aja sih Ji. Entah ke Pabiko, entah ke Viana. Kalau ke Viana berarti nge-trigger Purify. Tapi kalau emang ke Pabiko dia harus all in. Karena menurutku ini Yuchong satu-satunya yang paling bisa makan Gord di sini. Yang bener-bener nge-skip depannya tanpa perlu ragu. Setuju Profesor KB. Tapi ini dia Profesor. Di mana para pasukan dari tim Kambodia mereka akan ditabrak balik. Dengan ada damage dari Viana terlalu sakit. Tapi ada Fataling yang free. Jangan lupakan Delacruz gak punya Purify. Damage yang terlalu sakit. Immortality menjaga itu dia. Delacruz. Tanpa range damage sama sekali. Tidak bisa dibendung. Dua timbat yang berbeda. Viana ter-takedown. Vinuya dapetin sosok Sofan. Tapi lihat masih tidak bisa diberhentikan pergerakan dari seorang Pabiko. Oh Pabiko. Memilih untuk ke arah top lane. Mencoba untuk melakukan clear dengan sangat cepat. Dan ingat di posisi ini. Para pasukan dari Kambodia. Mereka benar-benar bakal coba untuk makan Pabiko. Dan itu dia naga, bukan sembarang naga from Cambodia. Nah ini dia teman-teman ya, Cambodia dengan adanya gebrakan tambahan lagi. Filipina ditumbangkan dan fight yang begitu chaotic. Karena kemenangannya awalnya dari Blazing Duet Kale Pavin. Ingin diambil Lord tapi gak akan bisa. Nepomuceno udah ngedash, udah langsung dipaksa untuk mengeluarkan heavy spin. Bye-bye, harus melakukan defense terlebih dahulu.
sebelum menunggu Lord yang akan muncul ke arah pertahanan dari timnas Filipina. Tapi kalau kita lihat dari team fight, ini dia Mystic Gasnya tidak mengenai ke arah Keo Pavin tapi mengenai ke arah Sovan Cham Makara. Sehingga membuat gerakan dari Vinuya juga kena checkmate karena semuanya di kanan. Oke, Profesor, kita melihat lagi di sini kondisi para pasukan dari tim Kambodia. Mereka akan mendorong di 3 lane yang berbeda. Vinuya udah standby di arah bottom lane. Tapi Lordnya dibiarkan seorang diri biar lebih panjang, biar lebih lama. Lordnya slow push. Dengan adanya fleeting time sudah di tangan dari para pasukan dari tim Kambodia yaitu Atlas. Ini dia ya, pick Atlas yang benar-benar menjadi jawaban atas Purify yang emang bisa dipaksa. Dan sekarang timnas Filipina dalam ancaman, Lordnya akan berada dalam keadaan slow push. Dan Vinuya juga gak bisa lagi untuk melakukan split push secara bebas karena mau dibaywanin sama Hai Mengkong. Hai Mengkong terus memberikan pressure yang sama. Gak mau kalah, gak mau adu otot di bagian bottom lane. Tapi sakit loh. Malah terlalu sakit dan Vinuya udah kehilangan sayapnya. Pasti ada heavy left pas terakhir. Bakal coba dikejar. Tapi lihat 3 pemain dari tim Kambodia. Mereka masih ada immortality. Coba untuk bertahan dan Vinuya. Fatally menghentikan pergerakan dari Vinuya. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Almost is never enough. Wow, itu buying time yang cukup lama, tapi mau dibalikin lagi. Theodom harus mundur ke belakang, ingat dia punya fleeting time. Dia bisa bermain lagi dengan Fatal Link dan masih ready untuk flicker. Dia akan push ke bagian mid, tapi di cancel lagi-lagi dengan retribution yang tersedia dari Nepo Muceno. Nepo Muceno, tapi kali ini para pasukan dari Nepo Muceno bermain dengan luar biasa banyak. Para pasukan dari tim Filipina membuat tim Kambodia kali ini dalam keuntungan yang sangat banyak. My God, Profesor, Kambodia menyerang Filipina. Kondisi sudah diuntungkan kali ini. Itu dia yang aku bilang ya, bahwa emang ada beberapa tim yang akan kita sorot dan akan menjadi kuda hitam. Salah satunya adalah Kambodia dan juga Myanmar. Yang emang mereka ini memiliki power masing-masing. Makanya wajar banget Ranger Mas kemarin ternyata game dari Kambodia dan Myanmar ini 2-1 dimenangkan oleh Kambodia. Kambodia memang mengerikan. Ini hati-hati Profesor, Kambodia bisa membalikan keadaan. Karena late game insurance mereka memiliki Cloud dan Real World Manipulation sebagai high ground. Tapi di depan sana lihat udah bakal coba dipaksa. Fatal Link tercancel kah? Tapi nampaknya 2 tim yang berbeda. Vinu yang mencoba melakukan flanking menuju ke arah serabak Sia De La Cruz. Dikejar 2 tim yang berbeda. Nepo Muceno immortality pecah. Kita bottom lane, coba bertahan dan Mystikas Hamehameha. Dua tim yang berbeda. Dua tim yang berbeda. Masih bisa kejaran. Vinuya masih mencoba selamat dan tidak ada lagi korban jiwa tambahan untuk para pasukan dari tim Filipina. Wow, Expanding River langsung memanggil Arsungai menuju ke bagian top lane, tapi tidak ada Viana dan tidak ada Theodom. Tapi ingat pertukarannya Romer ditukar gold laner, kerugian di tangan dari timnas Filipina. Tapi ingat 10 detik lagi Viana akan kembali lagi ke Line of Dawn dan ada De La Cruz yang bisa menarik dia. Viana memiliki Winter Crown, mungkin ini akan menjadi jawaban dari pertanyaan kita dari tadi. Fatal Link yang on point tidak bisa dihentikan dan De La Cruz mencoba untuk memanfaatkan waktu dan Vinuya diam-diam. Vinuya jangan mencuri. Solo push from Vinuya. Filipina memberikan ruang kembali untuk mereka bisa kembalikan keadaannya, Profesor. Wow, Kambodia. Mereka memberikan perlawanan yang begitu keras. Mid lane, untungnya Katapult tidak menuju ke arah dari mid lane turret. Karena kalau tidak itu akan menjadi kerugian bagi Kambodia. Mereka tidak boleh kehilangan 3 base turret. Mereka minimal mempertahankan mid lane-nya. Dan sekarang sudah mulai kelihatan Nem Kandavan akan kerepotan dengan adanya split push dari bottom lane. Ini akan dipaksa oleh Vinuya. Tapi screening vision yang sangat annoying dari De La Cruz. Ini nggak boleh salah cium, Profesor. Kalau ditabrak salah cium sama atas berantakan semuanya, Profesor. Itu dia Theodom. Bisa dipaku dan itu dia masih ada Purify. Tidak boleh salah cium Atlas. Purify dan Atlas kali ini bakal coba dibalaskan kembali keadaan dari Nepo Muceno. Itu Profesor, nggak boleh salah cium. Berantakan sudah semuanya. Wah, itu dia ya, macro play bottom lane, top lane juga bergerak. Dan bahkan memaksa Keo Pavin untuk mundur ke belakang. Tidak ada lagi Purify untuk Viana. Apa yang akan di start oleh timnas Filipina? Mereka nggak mau ngelord, mereka mau push aja. Mereka mau mendistract semua member dari Kambodia agar mereka tidak fokus untuk area lordnya. Ya betul sekali Profesor KB. Ini dia
memasuki menit ke-20. Wow, lumayan lama untuk di game yang pertama. Masih ada best of 3, kita masih ada 3 game ya Profesor. Jangan lupakan itu 20 kali 3 lumayan. Lumayan, 60 menit ya. Digas, midnya dipaksa. Dan kali ini agak kebagi ke distract. Fokusnya ada yang recall, ada yang lord, ada yang recall, ada yang lord. Mau yang mana Ranger Mas? Dancing Lord kali ini dan Tepo Buceno from Philippines. And take away the loot. Bakal blazing duet with Winter Crown. Mencoba untuk selamatkan. Double jab akan dikeluarkan tapi flicker body defensive. Vinuya, no. Dia masih ter-take down. Lord jangan sia-sia kalau mereka ter-wipe out. Untungnya masih ada immortality. Viano? Bersama dengan Dela Cruz. Tapi Nepo Buceno memaksa mendapatkan 1 bomb point kill. Dibalaskan kali. Wah, Mencoba kelamaan. untuk meloncat dan berhasil mendapatkan 1 bomb point kill. Dan satu persatu ditembak membuat para pasukan dari Kambodia kehilangan 2 pemainnya. Ini bencana. Epic moment, ternyata mereka berhasil menahan semuanya thanks to Dela Cruz. Flask of the Oasis, item yang membuat Matilda selalu bisa memberikan efek shield. Dan sekarang mereka mau endgame straight push ke mid. One straight push, fokus menuju ke arah turret. Blazing Dot for defensive, tapi di tangan Nepo Buceno. Base terbuka, Philippines take the game 1. Wow, game keras thanks to Dela Cruz, thanks to Daddy JP. Mereka berhasil untuk bermain dengan tarik ulur metode kiting. Karena mereka tahu punya Flask of the Oasis. Ini adalah Matilda. Gak boleh main all in. Walaupun tadi Vinuya melakukan kesalahan. Seperti yang Ranger Mas bilang. No Vinuya. Tapi ternyata itu hanya umpan. Karena tidak ada lagi Winter Crown. Sehingga tidak ada lagi Blazing Duet. Untuk defensif dari teman-teman timnas Filipina. Dan 1-0 di 20 menit. Bayangkan Kambodia bisa menahan Filipina selama ini. Gila, Kambodia hampir dapetin game. Kalau nahan doang itu salah, tapi mereka hampir mendapatkan game. Makro yang keluar asli dari Filipina akhirnya langsung dikeluarin dari mulai mainin laning bawah. Tarik ulur. Dari mulai tarik ulur, dari mereka sudah dapetin keuntungan, abis itu ditarik lagi. Makro dari para pasukan tim Filipina keluar semua di sana. Dan Kambodia ini benar-benar harus diperhatikan karena Mas. gue juga Dela Cruz sih. Ya aku merasa Dela Cruz tadi dan beberapa kali saving ke Pabiko itu gara-gara Vinuya. Tapi ya anyway berarti MVP-nya di Vinuya. Dan kita bisa melihat bagaimana tadi permainan yang begitu mungkin ciamik ketika dia bermain dengan metode split push. Dia bermain dengan laning jauh. Dia bikin Keo Pavin harus pulang ke belakang. Karena memang tidak ada lagi nih yang bisa recall ke belakang kecuali Sovan Chan Makara. Makanya ini yang membuat distraction semuanya terjadi ya. Dengan 17 banding 14 kill. Ini kill yang gak terlalu berbeda jauh. Ini benar-benar mungkin menjadi salah satu sorotan juga untuk teman-teman nanti kita ke depannya bahwa timnas Filipina juga mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan Kambodia. Dan ada 2 hal dari sini dan Mas yang harus dipastikan ya. Yang pertama adalah Kambodia ini bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Dan yang kedua ini untuk Filipina mereka juga bisa saja ditemukan celahnya dan terbukti dari Kambodia mereka menemukan celahnya. Iya, sampai memang walaupun akhirnya tetap terkena oleh makro para pasukan dari tim Filipina ya. Tapi Kambodia ini benar-benar mereka sudah menahan sampai menit ke-22. Mereka hampir memenangkan game tersebut. Tapi di sisi lain mereka terlalu ngotot untuk mendapatkan game ini. Yang akhirnya celahnya mereka buat sendiri. Celah itu terbuka sendiri. Bener yang Ranger Mas bilang soal bagaimana tadi distraction di bagian bottom lane. Terus kita tiba-tiba missing in action. Tiba-tiba Nepo Buceno dapat Lord. Tiba-tiba Dela Cruz tarik ulur. Kayak lagi-lagi ada 2 action yang terjadi. Dan itu yang membuat timnas Filipina juga kayaknya fokusnya terbagi 2. Dan timnas Kambodia ternyata tidak berhasil ya untuk menahan gebrakan tersebut. Dan inilah yang terjadi game 1 22 menit. Wow. Dan tentunya kita akan langsung menuju ke game kedua ya Profesor KB ya. Betul sekali. Karena mereka udah persiapan harusnya untuk menuju ke arah game yang kedua. Kita udah gak sabar Profesor KB.